Ya, jadi hipotesa ini berkaitan dengan variabel gitu ya. Jadi bersifat dugaan. Hari ini adalah hujan. Ya, itu dugaan kan. Setelah apa gitu ya? Setelah sore hari ternyata hari ini tidak hujan ya. Nah, maka dikatakan saya menduga hari ini hujan ya. Ternyata dugaan saya ditolak. Ya, sehingga di sore hari itu ternyata tidak hujan ya. Karena tidak hujan ya, maka dugaan saya ditolak. Ya, maka dikatakan saya menolak HA ya dan menerima H0. Oke. Nah, jadi sifatnya hipotesa ini dugaan sementara yang kebenarannya perlu diuji. Nah, jadi tidak ada hipotesa apa gitu ya yang benar, harus ada dua sisi, yaitu ditolak atau diterima. Nah, gitu kan. Maka kita sifatnya hipotesa itu adalah dugaan dan mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai ya, yang ingin diharapkan terjadi dalam penelitian. Nah, itu. Nah, apakah semua penelitian ilmiah perlu hipotesa? Nah, jika ya, maka berarti kita mengkonfirmasi, gitu kan? Maka itu adalah berkenaan dengan verifikasi suatu teori ya, atau juga masalah. Nah, jika tidak, maka jika penelitian ini masih bersifat eksploratif dan deskriptif, artinya kalau kita hanya menjelaskan saja, maka tidak perlu yang namanya apa gitu ya, yang namanya hipotesa. Tapi kalau ingin diuji, ingin diverifikasi, ingin dibuktikan, maka perlu hipotesa ya. Jadi orang menyatakan bahwasanya dia katakan bahwasanya sebuah menyatakan orang misalnya menyatakan sebuah pernyataan. Ternyata pernyataannya itu kita pertanyakan apakah bisa diuji, apakah bisa bisa dibuktikan, apakah bisa dipertahankan, apakah bisa dikonfirmasi. Maka kalau demikian, maka dilakukanlah yang namanya pengujian untuk membuktikan sebuah pernyataan, gitu ya. Nah, jika tidak dia maka penelitiannya bersifat eksploratif aja ya, hanya menjelaskan. Misalkan Kabupaten Karo terdiri dari dengan luas wilayah 500 juta hektar, jumlah penduduknya sebanyak 1 juta orang. Jarak tempuh dengan ibu kota provinsi misalnya 180 km. Nah, itu merupakan deskripsi yang hanya menjelaskan saja ya, hanya bersifat mengeksplorasi dari suatu fenomena. Ya, maka nggak perlu hipotesa. Jelas ya? Hipotesa itu kapan perlu, kapan tidak ya. Oke. Nah, gunanya apa hipotesa? Inilah gunanya. Ya, gunanya kita mau memberikan batasan ya, mau memperkecil jangkauan dari suatu penelitian. Jadi alat sederhana yang memfokuskan fakta yang bercerai-berai dalam satu kesatuan penting. Nah, itu gunanya hipotesa ya. Supaya apa hipotesa ini diuji? Ya supaya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jadi kalau kita ingin menguji suatu pernyataan, suatu statement, ya maka statement itu harus siap diuji, ya harus siap dibuktikan. Apakah dibuktikan secara empiris atau tidak? Nah, itu. Jadi ciri dari hipotesa, gitu ya. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, gitu ya, itu menggunakan seperangkat alat statistiknya, itu alatnya ya, alat untuk membuktikannya. Apakah suatu hipotesa itu diterima, ya, atau juga ditolak? Nah, persyaratan hipotesa inilah ya. Pernyataannya jelas, padat, dan spesifik ya. Kemudian dinyatakan dalam kalimat deklaratif. Misalnya apa? Kalimat deklaratif. Hari ini hujan, gitu kan? Nah, itu kan deklaratif saya. Ya kan, misalkan apalagi durian rasanya enak. Nah, itu kan deklaratif, gitu kan? Buah jeruk rasanya manis, itu kan deklaratif, gitu kan? Atau misalnya buah salak itu adalah pelat, gitu. Itu adalah deklaratif, gitu kan? Misalnya apa? Universitas Sumatera Utara luas, nah itu adalah deklaratif. Jadi harus dirumuskan secara jelas, padat dan juga spesifik ya.
dan sifatnya deklaratif ya atau pernyataan. Dan menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, itu ya. Jadi hipotesa itu cirinya gitu ya, ada variabel ya kan, variabel yang dihubungkan ya, apakah variabel yang berpengaruh gitu kan. Karena sifatnya hipotesa ini kita melakukan pengujian apakah punya hubungan, apakah punya pengaruh, apakah punya korelasi, apakah punya pengaruh. Nah, itu menyatakan hubungan ya antar dua variabel. Dapat diuji dan ini. Diuji apa dengan alat statistik ya. Kemudian konstruksi dari gagasan yang didukung teori, bukan gagasan liar. Nah, jadi apa? Hipotesa itu lahir dari apa? Dari teori. Ya makanya kalau kita ini mahasiswa buat skripsi, teorinya apa? Kalau nggak ada teorinya, tiba-tiba muncul hipotesa, nggak bisa. Nah, jadi teori itu harus bisa melahirkan sebuah hipotesa. Ya. Jadi hipotesa itu dengan kata lain kita menguji teori. Makanya dikatakan riset kuantitatif itu sifatnya adalah mengkonfirmasi teori. Oke, oke ya. Nah, terkait dengan populasi. Nah ini misalnya populasinya apa? Populasinya USU, gitu kan? Populasinya apa? Kabupaten Karo, ya kan? Misalnya populasinya apa? Indonesia. Populasinya apa? Kampung Durian Deli Tua. Ya, populasinya apa? Pematang Siantar. Ya kan? Populasinya apa? UMKM. Populasinya apa? Kabupaten kota. Populasinya apa? OPD pada Pemkap atau Pemko. Nah, itu populasi mau kita uji ya. Maka lahirlah namanya hipotesis. Nah, itu. Nah, kalau bicara jenisnya, hipotesis itu ada 3 ya, yaitu hipotesis korelasi, hipotesis kausalitas, dan hipotesis komparatif. Nah, jadi hipotesis korelasi itu apa? Ya, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel itu berhubungan secara bersamaan tanpa dinyatakan bahwa variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi hipotesis itu berkorelasi. Korelasi itu kita ingin membuktikan ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, itu ya. Nah, kalau kausalitas bagaimana? Hubungan sebab akibat. Karena naiknya harga BBM, maka naiklah biaya, naiklah gaji. Nah, itu kan hubungannya sebab akibat, gitu kan? Bukan karena naiknya gaji, maka naiknya BBM, bukan. Ya. Maka sifatnya hubungan sebab akibat. Karena semakin besar biaya iklan, ya, maka semakin besar penjualan, semakin meningkat penjualan. Itu hubungannya sebab akibat. Tapi kalau hipotesanya korelasi menyatakan hubungan, gitu ya. Hubungan itu misalnya apa? Terdapat korelasi yang erat antara, ya kan? Terdapat korelasi yang erat antara perdagangan Sumatera Utara dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Kan? Rendah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, maka pertumbuhan ekonomi di Malaysia juga rendah. Ya, maka itu menyatakan hubungan korelasi, bukan menyatakan kausalitas ya. Kalau dia kausalitas gimana dihipotesakan? Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dapat meningkatkan taraf perekonomian negara Malaysia, maka itu dikatakan hubungan kausalitas ya, hubungannya sebab akibat. Karena sebabnya naiknya ekonomi di Sumatera Utara, maka meningkat juga perekonomian di Malaysia. Itu kan hubungan sebab akibat ya, hubungan kausalitas. Nah, kalau hubungannya komparatif itu adalah jenis yang ketiga dari hipotesa. Yang bagaimana ini? Ya, menyatakan perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Contohnya gimana? Kalau hipotesis komparatif. Misalnya, terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan masyarakat, ya kan, sebelum pandemi dengan sesudah pandemi. Nah, itu berarti kita hipotesanya adalah hipotesa komparatif. Nah, itu ya, karena kita membandingkan sebelum dan sesudah. Oke, kalau hipotesa komparatif yang lain gimana? Yang menyatakan perbedaan. Terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan masyarakat sejak naiknya BBM dengan sebelum terjadi kenaikannya BBM. Maka itu kita sudah merumuskan hipotesa yang namanya hipotesa
hipotesis komparatif. Nah, ada pertanyaan di sini, silakan. Dari 3 jenis hipotesa. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas ya. Nah, itulah dia. Nah, sekarang hipotesanya jenisnya bagaimana? Nah, jadi dikenal yang namanya ada hipotesa alternatif, hipotesanya nol. Ciri dari hipotesa alternatif dinyatakan dengan H1. Ya, atau orang bilang menyatakan dengan HA. Boleh juga ya, H1 atau HA. Lawan hipotesa alternatif apa? Hipotesa nol. Nah, kalau hipotesa nol apa? H0. Nah, jadi H1 dengan H0. Nanti makanya ada istilah menerima H1 menolak H0 atau menolak H1 menerima H0. Berarti H1 itu apa? Hipotesa alternatif. Jadi hipotesa yang mendukung prediksi. Diterima jika hasil penelitian mendukung hipotesa. Nah, makanya hipotesa alternatif ini selalu suatu pernyataan yang sifatnya positif. Ya. Jadi tidak ada kata tidak. Misal, itu tadi ya. Misalnya apa? Misalnya setelah pandemi, maka perekonomian meningkat. Nah, itu kita hipotesa. Maka hipotesa alternatif atau hipotesa nol itu. Ya, setelah perang Rusia dengan Ukraina, ya kan, maka kasus COVID hilang. Maka hipotesanya itu hipotesa alternatif atau tidak? Gimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Hipotesa alternatif. Contoh, hipotesa alternatif yang lain apa? Jumlah wisatawan, terdapat peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Parapat, misalnya Parapat Sumatera Utara. Maka itu hipotesa alternatif atau hipotesa nol? Jawabnya adalah hipotesa alternatif ya. Kalau hipotesa nolnya gimana? Tidak terdapat peningkatan yang signifikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Parapat. Nah, itu adalah hipotesa nol. Kenapa? Ada kata tidak ya. Sedangkan hipotesa alternatif menyatakan suatu pernyataan yang positif ya, statement yang positif. Nah, maka setelah diuji ternyata ya, setelah diuji apakah terdapat peningkatan jumlah wisatawan atau tidak? Ya, ternyata diuji dari jumlah yang menginap di hotel di Parapat. Ya, ternyata terjadi jumlahnya meningkat dari masa COVID misalnya. Maka hipotesanya terbukti ya, bahwasanya kita menolak menerima HA atau menerima H1 dan menolak H0 ya. Nah, ini harus bisa ini ya. Menyatakan suatu hipotesa ya. Silakan baca ya buku berkaitan dengan hipotesa. Kalau nggak bisa nanti nggak bisa nyusun skripsi, ya kan? Nggak bisa menyusun skripsi. Nah, jadi setiap hipotesa alternatif, maka kalau kita menerima hipotesa alternatif, maka hipotesa nolnya ditolak, gitu ya. Hari ini hujan, gitu kan? Itu hipotesa alternatif atau hipotesa nol? Jawabnya adalah hipotesa alternatif. Hari ini hujan, itu pernyataan saya, gitu kan? Ternyata setelah sore hari tidak hujan, ya maka saya menolak H1 dan menerima H0. Kenapa? Sore hari ini tidak hujan. Ya, sesuai dengan pernyataan hipotesa nol. Berarti hipotesa nol kan bunyinya menidakkan, ya kan? Ada kata tidak. Tidak, hari ini tidak hujan, itu H0. Hari ini hujan, itu HA atau H1. Nah, jadi hipotesi alternatif itu pernyataan yang positif. Sedangkan hipotesa nol ini pernyataan yang negatif. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada pernyataan atau pertanyaan? Silakan. Nah, contohnya rumusan hipotesa inilah ya.
kejelasan peran, lingkungan kerja, dan evaluasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT X. Nah, ini hipotesanya hipotesa alternatif atau hipotesa nol. Yang bisa menjelaskan? Hipotesa alternatif atau hipotesa nol? Gina Dara, mungkin bisa menjelaskan, silakan. Gina Dara, silakan. Gilang Ramadan, silakan. Hipotesa alternatif atau nol? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjelaskan? Felicia, Isela Siti. Silakan. Pina Tumangor, silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Silakan. Nah, udah jelas ya, ini adalah hipotesa alternatif. Ya, kenapa? Nggak ada kata tidak ya, nggak ada negative question di sini. Kejelasan peran lingkungan kerja dan evaluasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, ini hipotesa alternatif. Ya, kenapa? Nggak ada kata tidak. Setelah dibuktikan, kejelasan peran signifikan, ya, lingkungan kerja signifikan, evaluasi manajemen signifikan. Berarti apa? Berpengaruh. Ya. Kalau tidak berpengaruh, kejelasan peran tidak berpengaruh terhadap. Ya, dibuktikan dari apa? Nilai alfanya. Ya, kalau nilai alfanya di bawah alfa 5%, maka signifikan. Maka kalau dia signifikan berarti apa? Menerima H1 dan menolak H0 ya. Atau menolak H0 atau menerima kalau misalkan benar ya, kejelasan peran lingkungan kerja dan evaluasi manajemen ini berpengaruh, maka apa? Menolak H0 dan menerima HA gitu ya, atau menerima H1. Baik, ada lagi pernyataan, pertanyaannya silakan. Prestasi kerja karyawan bagian produksi lebih tinggi daripada karyawan bagian pemasaran. Ini hipotesanya apa? Ya, ini hipotesa perbandingan. Ya, kenapa dia perbandingan? Karena membandingkan bagian produksi dengan bagian pemasaran, ya prestasi bagian produksi lebih jelas dibanding bagian pemasaran. Berarti apa? Perbandingan. Dibuktikan, kalau dibuktikan bagaimana? Dari data. Ternyata produksi karyawan tinggi dibanding dengan bagian pemasaran. Kemudian terdapat korelasi yang erat antara tingkat pendidikan dengan prestasi kerja karyawan. Nah, itu adalah hipotesa korelasi. Kalau korelasi apa? Menyatakan hubungan. Apakah saya ada hubungan, ya kan, dengan misalnya Bill Clinton? Ya, ternyata tidak ada hubungan karena nggak pernah nelpon, nggak pernah bicara, gitu kan. Maka saya tidak punya korelasi dengan Bill Clinton. Gitu. Jadi tidak terdapat korelasi yang erat antara saya dengan Presiden Amerika misalnya, yang Bill Clinton tersebut, ex Presiden Amerika misalnya. Nah, itu ya. Contoh rumusan hipotesa ini. Jadi kegiatan pembinaan mental spiritual berhubungan erat secara signifikan dengan motivasi karyawan. Makin tinggi motivasi dan kemampuan manajerial, makin tinggi pula kinerja usaha pedagang. Terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara karyawan yang telah mengikuti pelatihan literasi dibanding mereka yang belum memperoleh pelatihan literasi. Nah, ini kalau seperti ini hipotesanya hipotesa korelasi, ini hipotesa kausalitas, ini hipotesa perbandingan. Oke. Nah, tugas di rumah ya, coba buatlah hipotesa korelasi, ya, hipotesa kausalitas dengan hipotesa perbandingan dari data yang sudah di-download. Ya, tugasnya ya. Buat hipotesa korelasi, buat hipotesa kausalitas, buat hipotesa perbandingan ya. Oke. Nah, silakan dibuat hipotesanya. Ya.
dan ditambah juga tahunnya. Ya, jadi coba tahunnya 10 tahun ya. Kalau kemarin dia 5 tahun, kemudian 10 tahun. Ya. Nanti kumpul lagi dalam bentuk RAR ke saya ya. Dengan cara membuat hipotesa korelasi, hipotesa kausalitas dan hipotesa perbandingan di set 2-nya. Oke, silakan ya. Dikerjakan ya. Nanti ini rekamannya saya share ya, sehingga kalian bisa mendengar kembali ya, putar lagi videonya. Ya. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya, bagus. Pak, kapan dikumpul, Pak? Dikumpul 2 minggu lagi. Ya, datanya 10 tahun yang kemarin atau udah 10 tahun negaranya ditambah ya. Jadi misalnya kemarin ASEAN, ya ASEAN-nya datanya 10 tahun. Ya. Kalau negaranya boleh ditambah ya, yang lain. Buatlah hipotesa saja, hipotesa korelasi, hipotesa kausalitas, dan hipotesa perbandingan ya. Cukup jelas? Jelas ya. Oke. Baik, saya kira itu saja dulu perkuliahan ini dan nantinya kita lanjutkan kembali ya dengan yang lain. Tapi bolehlah kita lanjutkan dulu ya. Ya, one tail hypothesis. Nah, one tail hypothesis itu mendeskripsikan hipotesa yang berarah. Ya, berarah dia, arahnya positif, arahnya negatif. Nah, berarti kalau kita buktikan nilai koefisiennya positif, maka arahnya positif ya. Hipotesa nol adalah tidak ada perbedaan di antara variabel. Diprediksikan ke arah yang berlawanan. Nah, contoh one tail hipotesa. Nah, inilah ya. Dia dari sisi kiri, dari sisi kanan kosong ya. Ya, dari sisi kanan kosong. Arahnya apa? Arahnya negatif, less. Kan negatif nih. Ini arahnya positif sebelah kanan, ada tanda plus ya. Arahnya negatif, arahnya positif. Dia bisa aja suatu hipotesa itu berarah negatif. Bisa, misalnya apa? Misal apa ya? Semakin rendah inflasi, maka semakin tinggi pertumbuhan. Itu arahnya positif atau negatif? Arahnya positif atau negatif? Inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, arahnya negatif, gitu apa? Bukan arahnya positif. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi pertumbuhan. Salah. Ya, kalau harga barang naik, berarti daya beli orang rendah. Kalau daya beli orang rendah, apa? Nggak laku barang orang dijual. Ya, di pasar-pasar sepi. Ya, karena apa? Arahnya negatif. Makin tinggi inflasi, makin harusnya makin rendah pertumbuhan. Nah, itu apa artinya? One tail hipotesa, arahnya yang negatif. Ya. Yang positifnya gimana? Yang positifnya adalah semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi. Nah, itu arahnya apa? Arah positif. Ya, kenapa? Koefisiennya positif. Naiknya satu orang jumlah penduduk, maka semakin tinggi pertumbuhan. Ya, makin banyak aktivitas, makin banyak kegiatan ekonomi, makin banyak skala produksi. Nah, itu ya. Kita lihat hubungannya one tail atau juga two tail hipotesis. Nah, kalau dia two tail, prediksinya tidak berarah. Jadi hipotesis nol tidak ada yang perbedaan berpengaruh hubungan antar variabel. Kenapa? Ya tidak ada arah yang positif atau negatif. Ya. Nah, jadi hipotesa two tail hipotesis, nah ini dia arahnya dua arah ya. Jadi arah yang positif, arahnya yang negatif. Cukup jelas ya. Kalau tadi kan dia arahnya sisi kiri aja, sisi kanannya kosong. Oke ya. Nah itu sajalah dulu ya. Silakan ada yang mau bertanya. Silakan ada yang mau bertanya. Ya kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita dan nantinya kita lanjutkan di minggu depan ya. Minggu depannya lagi. Dan tugasnya itu tadi ya. Datanya diubah menjadi 10 tahun dan negaranya ditambah ya. Dan buktikanlah hipotesanya. Hipotesa yang tadi ya. Baik. Ada lagi?
3. Silakan, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita. Dan nantinya videonya saya share ya. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.